Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. dengan Jamal TV dengan diskusi terkait corporate social responsibility. Mungkin dengan narasumber Mas Roji, nggih, Nur Rozikin. Ini bagaimana teman-teman pemerintah desa atau kawan-kawan pemuda bisa mengakses CSR untuk mendapatkan manfaat yang besar di desanya. Nah, ini untuk potensi mendapatkannya bagaimana, Pak Roji? Ya, gini Mas. Memang fenomena yang kita saksikan saat ini sangat banyak desa-desa yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, adanya industri masuk desa. Ternyata desa-desa tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Ini sebenarnya apa yang keliru, apa yang ini aturannya sesungguhnya sudah jelas. Hanya saja ini desa mestinya harus juga menyiapkan regulasi yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu. Kalau dari atas sudah jelas. CSR yang kemudian dalam bahasa Indonesianya itu lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan juga kemudian didetailkan di Peraturan Pemerintah Nomor 47 itu payung tahun 2012 bahwa setiap perusahaan atau PT itu memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang Anda katakan CSR tadi dalam bahasa. Nah, berapa sesungguhnya ini harus menjadi hak daripada lingkungan tadi, tanggung jawab sosial orang di sekitarnya, komunitas yang ada di sekitarnya, dan itu berdasarkan dari PP itu tanggung jawab itu minimal 3% dari laba bersih perusahaan. Jadi 3% dari setiap keuntungan perusahaan. Itu setiap tahun. Ini tetap, untuk pemerintah desa atau bisa menjadi kelompok pemuda ataupun kelompok masyarakat untuk mengaksesnya. Dalam bahasanya itu adalah untuk masyarakat sosial yang atau masyarakat atau lingkungan yang ada di wilayah pabrik itu. Nah, bahkan ini tidak hanya pabrik, Mas, yang kena aturan seperti ini. CV, UD, koperasi, itu kena, Mas. Bisa. Dan juga usaha-usaha secara personal yang ada di wilayah desa itu bisa. Ini untuk menghindari justifikasi, mungkin ketika nanti ada pemerintah desa mengakses CSR tersebut, untuk menghindari justifikasi pungli itu bagaimana? Kan umum ini kayak di kota-kota besar itu. Caranya sebenarnya kalau bagi pemerintah desa buat saja peraturan desa tentang pungutan desa. Dan di situ ada pungutan ini itu nanti bukan berarti kemudian pungutan ini pungli, tapi pungutan ini karena ada kegiatan usaha di situ. Dan itu dibenarkan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri itu diperbolehkan itu tentang pungutan desa ini. Nah, dari situlah kemudian nanti besarannya itu akan dapat dirundingkan setelah kalau misalnya dengan pengusaha personal itu. Nah, wujudkan itu menjadi sumbangan untuk pembangunan. Karena di sana begini, Mas,
istilah CSR kemudian itu yang lazim kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah tunjangan tanggung jawab. Ini tanggung jawab sosial dan lingkungan tadi itu adalah untuk menunjang pembangunan, Mas. Pembangunan wilayah. Pembangunan kalau desa ya desa itu. Setempat, ya. Nah, adapun di situ nanti oleh desa kemudian ini sebagian dimanfaatkan untuk membantu peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat secara personal, enggak apa-apa. Sebagian nanti digunakan untuk pembangunan, enggak masalah. Yang penting bahwasanya dana itu harus tunduk pada aturan sistem keuangan desa, yaitu apa? Masuk ke rekening kas desa. Berarti maksudnya PAD juga nanti. Masuk PAD. Nah, yang sekarang yang sering terjadi kan dana-dana itu enggak masuk PAD. Iya, memang terkesan disembunyikan. Iya, gitu. Akhirnya rakyat enggak tahu. Loh, banyak tahu desa-desa itu, wong ada banyak pabrik di wilayah desanya, kok PAD-nya itu 0 rupiah. Itu kan juga aneh itu. Pasti ada yang enggak beres. Ini, Mas. Mungkin ini juga mengedukasi untuk warga untuk mengkritisi pemerintah desa yang seperti itu. Harus kritis juga ya, Pak. Iya. Jadi masyarakat terutama teman-teman yang muda-muda itu harus tahu masalah ini. Karena apa? Desa ketika ada pabrik-pabrik besar itu sangatlah ironis, ternyata penduduknya itu tetap miskin. Tidak tersentuh. Iya. Dengan ada keberadaan industrialisasi. Misalnya di situ ya ada satu kelompok usaha ekonomi produktif misalnya. Kemudian apa? Dari dana CSR itu tadi kan bisa itu kerjasama dengan pabrik itu atau perusahaan itu nanti akhirnya menjadi sebuah misalnya menjadi bapak asuhnya itu, sehingga masyarakat di sana sejahtera. Nah sekarang ini kan banyak tuh, Mas, desa-desa itu bangunan bagus, pabriknya besar-besar, lo rakyatnya itu banyak yang miskin. Ini kan aneh. Seperti ada ayam mati di lumbung padi. Iya. Kaya dengan sumber daya makanan, tapi dia justru mati di tempat itu. Iya kan? Lucu ya. Dan kita tidak ingin ke depan itu nanti ini dibiarkan. Iya. Nah, salah satunya adalah pemerintah desa harus proaktif terhadap persoalan ini. Jangan sampai sumber daya alam yang ada di wilayah kita dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian hasilnya diboyong keluar, sementara desa tetap saja terpenggalai. Iya. Ini. Nah, yang kedua, para pemuda harus paham ini dan dialoglah dengan pemerintah desa. Duduklah satu meja dengan pihak perusahaan agar transparan di dalam menghitung tanggung jawab atau CSR-nya yang diterima. Kebetulan ini kan momen Sumpah Pemuda juga. Bagaimana membangkitkan jiwa-jiwa semangat pemuda kita untuk bersama membangun desanya. Yes, 3% tadi silakan itu dikejar. Oh begitu. Dan itu 1 tahun sekali yang pasti. Iya. Hitungannya per tahun, Mas. Karena tutup buku tahun per tahun. Oh begitu. Iya. Mungkin itu dulu Pak Rozikin. Terima kasih informasinya. Moga-moga bermanfaat bagi teman-teman atau pemuda yang kebetulan saat ini memperingati Sumpah Pemuda. Mari kita peringati momentum Sumpah Pemuda sebagai wujud keberadaan pemuda untuk membangun desa. Semangat Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.